Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, di bulan Januari 2026 ini akan banyak wilujeng sumping gitu ya. Jadi ditunggu saja hari per harinya, karena ya mau tidak mau ini sudah mepet waktunya untuk Persib Bandung menyiapkan skuad baru atau ya beberapa pemain baru gitu ya untuk segera bergabung, karena target Persib di musim ini tidak main-main, lolos ke 8 besar ACL 2 dan juga menjadi juara di Super League gitu ya, atau ya BRI Super League musim ini teman-teman. Nah ini yang tidak bisa dipungkiri juga, tim-tim lain di Liga 1 memang sudah menyiapkan skuadnya jauh-jauh hari. Ada yang beberapa hari sudah menyiapkan pemain baru, sudah wilujeng sumping gitu ya pemain barunya. Ada yang juga pelatihnya yang baru juga wilujeng sumping juga gitu ya, dan beberapa faktor yang lainnya yang ingin tim-tim Liga 1 yang lain ingin lebih berprestasi lagi di putaran kedua nanti, mengejar perbaikan posisi teman-teman, yang mana kan alhamdulillah kalau Persib Bandung masih ada di peringkat klasmen pertama sementara, walaupun ya besok Borneo akan kembali bermain gitu ya di tanggal 3 Januari menghadapi lawannya. Nah Persib Bandung baru akan bermain di tanggal 5 Januari, jadi masih ada waktu 3 hari lagi teman-teman, atau H-3, dan ini pun persiapannya sudah hampir maksimal karena kan kepotong libur tahun baru kemarin, jadi skuad Persib masih sedikit harus ngerenghap dulu, dikasih kesempatan untuk menikmati suasana liburan, walaupun tidak bisa panjang, tidak bisa lama, namun yang jelas tiap hari harus ada kegiatan yang dilakukan biar feeling ballnya itu tidak hilang katanya gitu ya teman-teman. Makanya kita doakan sajalah di akhir putaran pertama ini, kan tinggal 2 pertandingan lagi sisanya di putaran pertama, jadi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang positif gitu ya, karena di bulan Januari ini kita ada 4 pertandingan, 2 sisa putaran pertama dan 2 di awal putaran kedua. Jadi akan menghadapi siapa besok teh, Persik Kediri gitu ya. Persik Kediri tanggal 5 away, lalu juga tanggal 11 Januari akhir putaran pertama menghadapi Persija Jakarta di GBLA. Katanya mah hajat gede dalam tanda kutip gitu ya, hajat gede, akan banyak sesuatu yang terjadi di GBLA teman-teman gitu ya, tanggal 11 Januari mendatang. Lalu kita juga akan akan laga home lagi di putaran kedua menghadapi PSBS Biak, dan di akhir putaran di akhir bulan Januari di awal putaran kedua gitu ya, kalau nggak salah di tanggal 31 Januari akan terbang menghadapi Persis Solo teman-teman gitu. Nah makanya ini kita persiapannya sangat singkat untuk Persib Bandung untuk mengambil pemain-pemain baru, yang mana ya kita berpatokan kepada Bojan Hodak saja yang mengatakan kemarin ada beberapa pemain baru ya kemungkinan kita akan mengambil yang kualitasnya bagus, berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Jadi kualitas ini yang kemungkinan sudah tahu sepak bola dengan kultur sepak bola Indonesia atau secara umumnya Asia Tenggara, atau minimal sudah mengetahui Persib Bandung atau ya pernah bermain di Persib Bandung. Nah ini banyak kemungkinan lah teman-teman gitu ya, tapi intinya Bojan juga mengeluarkan pernyataan yang kedua, selain pemain yang berkualitas, pemain itu juga ya kita bisa saja mengeluarkan sedikit uang untuk mengambil pemain baru tersebut. Nah artian kata, apakah ada pemain yang sedang free transfer, atau pemain yang memang dilepas klubnya, atau memang pemain yang sedang
sedang menikmati masa tidak punya klub. Nah, ini juga tapi agak beresiko gitu ya kalau yang tidak punya klub. Nah, kita kemarin juga banyak pertanyaan mengenai Alberto Rodriguez, katanya yang sudah hampir 5 bulan tidak bermain di Liga India, karena kan Liga India ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak ada kompetisi, nggak ada support, nggak ada investor, sponsor, tidak ada TV yang mau menyiarkan juga. Sebetulnya ada masalah apa di Liga India, tapi yang jelas beberapa pemain dari Liga India sudah datang ke Liga Indonesia gitu ya. Bahkan sudah ada yang diperkenalkan juga, salah satunya pemain Persijap Jepara, teman-teman. Itu pindahan dari Liga India. Apakah akan ada eksodus pemain dari Liga India ke Liga Indonesia? Kita tunggu saja. Tapi kalau khusus Alberto ini itu belum pasti ya, teman-teman. Ini hanya opsi, dan memang kalau opsi itu bisa dijadikan alternatif yang keberapa gitu ya urutannya. Jadi kalau opsi Alberto kan yang pertama lagi Liga Indianya lagi nggak baik-baik aja, bisa dirayu gitu ya, ayo main aja dulu di Liga Indonesia, walaupun beberapa nada miring sempat menghampiri Alberto, diantaranya kebanyakan culang-cileng, lalu juga mata duitan katanya gitu ya, makanya nggak mau perpanjang dengan Persib Bandung, walaupun Persib waktu itu mau memperpanjang. Nah, ada beberapa hal-hal yang memang menjadi catatan di sini. Ada juga yang kalau memang didatangkan ya bisa saja gitu ya dengan gratis juga, setelah Alberto mungkin memutuskan kontrak dengan Mohun Bagan, walaupun masih ada kontrak sampai dengan bulan Mei atau Juni 2026 ini ya, karena kan tidak jelas gitu ya Liga di India, bisa saja memutuskan kontraknya pindah ke klub lain. Nah, ini bisa terjadi, makanya bisa ada sedikit uang yang akan dikeluarkan oleh Bojan Hodak mungkin gitu ya. Lalu juga ya kemungkinan datangnya ke Persib juga menjadi opsi, karena Alberto sudah mengetahui sepak bola Persib, apalagi sepak bola Asia Tenggara khususnya, apalagi ya ACL 2. Kan Mohun Bagan juga masuk di ACL 2 namun mengundurkan diri, makanya akan kena denda katanya, tidak boleh mengikuti ACL 2 lagi berapa lama atau gimana lah, kemarin pokoknya kena denda gitu ya untuk Mohun Bagan. Jadi ya ini agak bermasalah lah klub-klub di India, apalagi yang ikut di level Asia, udah kena denda, liganya nggak jelas, wah pemainnya pasti kalabur. Nah, ini kita tunggu apakah memang akan menjadi opsi dari Bojan Hodak atau tidak, karena kan saingannya juga ada beberapa back lain yang dirumorkan ke Persib Bandung. Ada anak mas Bojan Hodak di Liga Malaysia, ada juga dari Italia juga gitu ya untuk back. Nah, ini juga memang ya sebetulnya back ini mau kemana gitu ya, back Persib ini apakah memang jadi atau tidak, ya itu kita tinggal tunggu waktu saja, karena ya ini bulan-bulannya Wilujeng Sumping, bulan-bulannya Hatunuhun, atau bulan-bulannya ada loan gitu ya, atau dipinjamkan. Nah, ini akan menarik lah. Nah, kita juga sedikit saja membahas mengenai Wilujeng Sumping, yang mana kita juga harus mengucapkan Wilujeng Sumping untuk jersey baru, teman-teman. Wah, ini mantap lah. Untuk kita sudah ada 2 ya kemarin Wilujeng Sumping. Satu Wilujeng Sumping di Puncak Pas, yang mana ya tahun baruan kita ada di puncak. Lalu sekarang Wilujeng Sumping JB atau jersey baru. Nah, jersey baru ini yang kita pakai dan yang kita gantung di belakang akan menjadi satu jersey yang bersejarah, jersey yang limited edition atau edisi terbatas, teman-teman, karena ya ini dijelaskan oleh manajemen Persib Bandung sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2025 kemarin, penjualan jersey Persib Bandung ini mencapai satu sejarah baru, yaitu mencapai 28.000 pieces dengan mix gitu ya, maksudnya ada jersey ACL, jersey Super League juga, jersey supporter edition, jersey replika, dan jersey player issue, yang mana kan ini juga bervariasi gitu ya, variatif nilainya. Dan kalau di total
total jumlah rupiahnya ini bisa mencapai 15M lebih, teman-teman. Makanya itu baru penjualan jersey saja. Dan yang paling laku adalah jersey dengan nama Tom High, teman-teman, gitu ya. Jadi ya membeli Tom High sudah kebayar sebetulnya dari biaya jersey, kan belum pendapatan tiket. Sekarang ke Stadion Bobotoh sudah mulai rame gitu ya. Itu berapa gitu sekali pertandingan aja bisa dapat berapa M. Nah, ya, makanya alhamdulillah Persib sekarang lebih maju lagi, lebih profesional lagi, dan manajemen juga mengapresiasi, berterima kasih bahwa supporter Persib Bandung atau Bobotoh saat ini sudah melek akan jersey yang ori. Katanya dia juga sudah atau Bobotoh juga sudah memahami bahwa salah satu pendapatan tim menjadi besar adalah dari pendapatan finansial, ya ini pembelian merchandise gitu ya, bukan hanya jersey tapi merchandise yang lainnya. Nah, ini alhamdulillah pokoknya, tapi sekaligus meminta maaf juga. Jadi meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir dari kebutuhan jersey yang diinginkan Bobotoh. Makanya sekarang banyak PO atau pre-order karena memang ya Kelmi-nya sendiri, ini Kelmi teman-teman, ini kewalahan dan tidak menyangka dengan antusiasme Bobotoh yang sangat tinggi untuk pemesanan jersey-nya, teman-teman. Jadi makanya untuk mensiasatinya sudahlah, untuk jersey musim ini mah di stop dulu saja batch yang terakhir saat ini gitu ya. Kita tidak ada kemungkinan tidak produksi lagi karena membludaknya pemesanan dari teman-teman Bobotoh. Kita produksi jersey untuk musim depan dan akan diperkenalkan bulan ini, teman-teman. Jadi ya untuk jersey ACL khususnya katanya, apalagi yang kerahnya datar kayak gini, ini akan menjadi limited edition atau untuk versi yang langka gitu ya, teman-teman. Makanya kemarin kita sampaikan terus, ini dua jersey ini akan menjadi jersey yang langka karena tingkat pemesanannya itu tidak sebanding dengan produksinya. Maksudnya produksinya terus tapi ada lagi banyak lagi, sehingga ya udahlah, musim ini kita cukup kewalahan katanya untuk bekerja sama pertama kali dengan brand luar, yang mana ya musim depan kita akalinya udah kita produksi jersey musim depan itu di bulan Januari, bisa PO gitu ya. Jadi biar ketahuan nanti berapa banyak teman-teman Bobotoh yang pesan, nah itu bisa disesuaikan dengan ya jumlah produksinya. Jadi alhamdulillah sekali lagi Persib sudah maju dari segi industrinya, teman-teman gitu ya. Dari segi jersey saja ini kita sudah melampaui tim-tim yang lain, bahkan nomor 1 gitu ya di Indonesia dengan penjualan jersey terlaris dan memang jersey terbanyak dan menghasilkan cuan yang banyak juga, teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Makanya Wilujeng Sumping JB atau jersey baru di bulan Januari ini. Nanti apakah pengenalannya akan dipakai oleh pemain yang baru atau bagaimana? Nah, ini kan menarik ya. Sebelumnya kan di awal musim ini pemain baru Persib Bandung diperkenalkan di koran, di radio, di TV, di baliho gitu ya, di Mobitron, di bioskop juga. Apakah musim putaran kedua ini akan diperkenalkan oleh pemain baru menggunakan jersey baru? Menarik, teman-teman. Pokoknya mah ditunggu saja gitu ya. Jadi akan banyak Wilujeng Sumping di bulan Januari ini karena situasinya tidak mendukung untuk dilama-lamain, karena juga Liga sudah main lagi di minggu ketiga bulan Januari ini, sehingga ya nggak ada waktu, sangat sempit. Pemain harus mulai berlatih dengan Persib Bandung, pemain baru maksudnya, sehingga ya oke lah, kita tunggu 2 match lagi di akhir putaran pertama ini, baru ya mungkin nanti akan banyak Wilujeng Sumping dar derdor gitu ya, teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit kisah mengenai jersey yang baru, yang mana ya akan ada jersey baru lah di bulan ini, teman-teman gitu ya. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Cara beli jaket Persib yang baru gimana ya? Untuk jaket Persib yang baru, kalau teman-teman
ada, lihat di etalase bawah kita ini di bagian produk itu kalau ada, masih ada, tinggal disesuaikan saja untuk ukurannya gitu ya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi karena ini barangnya asli langsung dari Persib Store dan masih ada kita stoknya. Nah makanya kita permudah gitu ya, biar teman-teman juga nggak pusing nyari di mana gitu ya, beli di website atau di mana. Nah ini sudah pasti ori, sudah pasti asli dari Persib Store. Tinggal diklik aja untuk layar handphone. Nah di sebelah bawah kiri itu ada susunan atau etalase produk-produknya lah, tinggal dilihat di situ ya teman-teman. Itu ada juga jersey anak satu set, lalu juga ada jaket, ada juga jas hujan dan lain sebagainya teman-teman. Itu ada di situ, yang ada produknya kita pajang, yang nggak ada berarti habis dari Persib Store-nya. Nah apalagi kalau yang ini kayaknya nggak akan di ini lagi ya kalau yang ACL karena limited edition. Tapi kalau yang jersey away Super League gitu ya, itu nanti akan ada lagi beberapa hari ke depan teman-teman, ditunggu saja. Lalu selanjutnya lokal yang deal berapa Kang? Lokal yang deal masih belum tahu, cuma manajemen yang tahu. Tapi yang jelas kalau kita ambil benang birunya adalah pernyataan Bojan Hodak kemungkinan 1 atau 2 katanya gitu ya. Nah ini 1 atau 2 itu kemungkinan pemain lokal teman-teman, karena pemain asing ya kemungkinan juga ada 1 atau 2. Jadi total lebih dari 2 pemain pokoknya mah. Namun ya berapa asing berapa lokalnya kita juga masih harus menunggu. Tapi yang jelas kalau lokal kemungkinan lebih dari 1 lah gitu ya teman-teman. Baik, lalu selanjutnya Fajar Faturrahman out di Borneo pindah ke Persib. Enggak, kayaknya Fajar Faturrahman ini ke Dewa ya, kemungkinan besar ke Dewa katanya, karena sudah melakukan pembicaraan satu dengan lainnya. Karena ya Fajar Faturrahman memang pernah dirumuskan ke Persib Bandung dari mulai musim kemarin teman-teman. Namun akhirnya ya entahlah gitu ya, apakah memang Bojan pernah meminta pemain muda yang berbakat gitu ya, tapi ada syarat lagi, pemain muda yang berbakat kalau bisa dari manajemen itu yang berasal dari Jawa Barat. Makanya mungkin di sini ada mentoknya gitu ya. Nah ini juga ya nggak tahu lah apakah memang akhirnya ke Dewa atau kemana, tapi kemungkinan besar katanya ke Dewa United ya, karena Dewa pun di putaran kedua gosipnya ingin meningkatkan skuad dan menaikkan rankingnya lagi, atau di klasmennya ya nggak cocok lah atau nggak pas dengan situasi saat ini. Jadi akan melakukan berbagai cara pembelian pemain yang yang bagus-bagus katanya gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kalau Alberto benar ke Persib lagi gantiin Barba atau gimana Kang? Nah ini yang kita nggak tahu. Kalau Alberto kan ini hanya opsi saja gitu ya. Jadi opsi ini bisa digunakan bisa tidak, karena ya kita nurutnya berdasarkan data dan fakta saja gitu ya. Datanya Bojan Hodak ada benang biru mengatakan tidak perlu membayar banyak uang dan membeli pemain yang berdasarkan kualitas saja. Jadi yang tahu mungkin sepak bola Asia Tenggara minimalnya gitu ya, dan juga yang tidak perlu mengeluarkan uang banyak ya kalau Alberto. Kalaupun memang market value-nya kan sekarang di angka 5 M-an. Nah ini ya bisa jadi dengan Liga India yang carut marut ya mereka putus kontrak pindah ke Persib, bisa jadi. Ya apapun bisa terjadilah di bursa transfer ini. Tapi memang ini opsi Alberto itu harus bertabrakan dengan beberapa opsi yang lain. Jadi ada back-back yang lain. Kalaupun misalkan Barba pindah, kita doakan saja nggak pindah kemana-mana, karena ya biar nggak perlu ada adaptasi dan chemistry lagi gitu ya. Jadi biar semuanya tinggal main saja di putaran kedua dan juga di ACL 2 teman-teman gitu ya. Kita lihat nantilah, untuk sekarang masih cair semuanya ya. Lalu juga Kang pamit tiket Libet lawan tetangga ayah di Bali BTN oke Kang.
Nah itu saya belum pernah beli ya kalau di Bale BTN, tapi kalau di Persib Apps itu ada gitu ya. Jadi di Bale ataupun di Brimo ini saya nggak tahu apakah memang sudah dijual untuk early bird-nya, maksudnya masuk atau enggak, atau khusus di Persib Apps saja. Karena selama ini Persib Apps hanya menginfokan hanya beli di Persib Apps gitu ya. Jadi ya mungkin kalau di Bale, di Brimo, atau di apa satu lagi GoPay itu tiket yang reguler biasa. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman, karena saya belum pernah nyobain di Bale karena nggak punya rekening BTN ya. Lalu selanjutnya, Kang usul untuk sisi lapangan kasih rumput, kasihan pemain banyak yang jatuh luka tangan dan kakinya. Oh ya bagus sih usulannya, namun ini juga nggak tahu apakah sudah difikirkan oleh Panpel Persib atau belum, atau dari peraturan I-League-nya atau gimana gitu ya. Karena sisi lapangan itu kenapa tidak ditambah, ada beberapa kemungkinan. Apakah memang ini biar kelihatan garis lapangnya, atau memang tidak boleh, atau gimana. Nah ini juga saya nggak begitu ngerti teman-teman, mungkin bisa ditanyakan kepada yang sering update mengenai Stadion Gebela atau apa ya, atau yang ngerti lah untuk SOP-nya gimana gitu ya. Kalau masalah rumput di lapangan saya kurang ngerti teman-teman, hapunten pisan gitu ya. Jadi ya usulnya bagus sih, karena terakhir ngelihat Barba yang keplanting gitu ya, kena apa itu tuh digital board untuk papan iklan digital itu ya, lumayan gitu ya, kasihan Iana Barabak. Jadi ya mudah-mudahan lah ada perbaikan ya oleh Panpel. Baik teman-teman, ini ada beberapa teman-teman bobotoh yang ingin disapa. Katanya bukan beberapa tapi beberatus gitu ya, banyak banget. Insya Allah kita coba bacakan, insya Allah semuanya lah. Bismillah. Yang pertama ada bobotoh di Majenang, ada juga Bonjopi Cidadap Girang, ada bobotoh di Garsela, ada juga bobotoh Viking Ranjeng, Kang Denny Konon di Camplas Cililin, lalu Ende Flores NTT, lalu juga bobotoh Maroko, Bonjopi Tangerang, Kang Ujang di Korsel, lalu bobotoh Otista Bandung, Kang Doni Cipatik, lalu bobotoh Tampoma Sumedang Larang, bobotoh Cianjur, bobotoh Tambun Bekasi, bobotoh Cipatujah, bobotoh Selangor Malaysia, bobotoh Cigadung, Abah di Cigadung, lalu juga bobotoh Pandansari Haur Kuning Kuningan, bobotoh Sawah Lunto, bobotoh Kuningan Luragung, bobotoh Ciluluk, lalu ada juga Gudeg Magnus Cimahi Cihanjuang, lalu bobotoh Tanjung Priuk Jakarta Utara, bobotoh Gadobang, lalu juga ada Ibu Sepuh di Cianjur, lalu ada Abah Oman di Padalarang, Kang Lili di Sukabumi, ada bobotoh Viking Majenang Cilacap, ada Kang Widi Wahlan Karangtengah Sukabumi, ada bobotoh Jepang Jero Pangkalan Salau lalu bobotoh Magelang Jawa Tengah, bobotoh Cikampek Mangkus, bobotoh Langen Sari Banjar Pataruman, lalu Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Wah ini Kang Nanang Tiger Boy ternyata banyak fansnya ya, banyak yang nanyain, kalau nggak ada komen itu kangen katanya gitu ya. Wah luar biasa lah Kang Nanang Tiger Boy. Lalu juga dari Viking Taiwan Kang Wayang Ezawanta, lalu ada juga Abah Hari di Jogja, ada juga bobotoh di Ibun Majalaya, bobotoh Ciledug Taman Sari Tasik, lalu bobotoh Banten, bobotoh Purwakarta, Viking Rengas Dengklok Karawang, lalu juga bobotoh Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, ada juga bobotoh di Windu Herang Kuningan, bobotoh Cicalengka, bobotoh Solokan Jeruk Majalaya, bobotoh Sancang Garut, dan terakhir di bobotoh Kebumen. Katanya hatur nuhun bobotoh partisipasinya di hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.